السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Satu ketika ada pertanyaan yang agak sensitif. Sesungguhnya orang tua Rasulullah, bapak ibu Rasulullah itu seorang muslim apa orang musyrik? Saudara kaum muslimin, niki pertanyaan sensitif menyangkut kalian akidah Islamiyah. Sebab masalah akidah maka harus dijawab dengan dasar hukum yang qat'i, yang eksplisit, yang jelas. Menawi kita tingali beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah niku ditanya oleh seseorang. Niki hadis saking Anas radhiyallahu anhu cerita ngeten, anna rajulan qal ya Rasulullah aina abi. Satu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di mana ayah saya? Di mana ayah saya? Maksudnya bapaknya Rasulullah itu tempatnya di mana? Di surga ataukah di neraka? Kata Rasulullah, finnar. Kata Rasulullah, bapakmu itu tempatnya di neraka. Falamma qafada'ahu faqal abi wa abaka finnar. Sasampunipun tiyang niki dijawab pertanyaane, piyambake berpaling beberapa langkah diceluk malih kalian Rasulullah. Pak, mriki Pak. Sesungguhnya ayahku juga ayahmu itu tempatnya di neraka. Maksudnya bapak Rasulullah itu bapak kita semuanya itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-347. Panjenengan bisa ngecek. Hadis ini 100% sahih. Ternyata berdasarkan hadis niki saudara, ayah Rasulullah itu orang musyrik dan tempatnya adalah di neraka. Hadis yang nomor kali, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang ke-105. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten, ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzalli. Satu ketika saya minta izin kepada Allah untuk berdoa agar dosa dan kesalahan ibu saya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Falam ya'dzan li, maka Allah tidak mengizinkan. Allah tidak mengizinkan. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li. Tapi ketika saya meminta izin kepada Allah untuk ziarah kubur ke makam ibu saya, maka Allah mengizinkan. Nek hadis sing nomor loro siji niku wau, bapakne Rasulullah orang musyrik dan dia neraka tempatnya. Hadis sing nomor loro niki ibu kita, ibunya Rasulullah juga ibu kita semuanya umat Islam, itu orang musyrikah, seorang wanita yang musyrik dan sampai wafat belum beriman kepada Allah. Ketika Rasulullah minta izin untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan ibunya, Allah tidak mengizinkan, ditolak oleh Allah. Tapi giliran Rasulullah meminta izin agar diizinkan untuk ziarah kubur ke makam ibunya, Allah mengizinkan. Saudara, berdasarkan dua hadis niki mawon menyatakan bahwa orang tua Rasulullah, ayah ibu Rasulullah itu seorang musyrik dan musyrikah, orang kafir, dan sampai wafat belum beriman kepada Allah. Dan Rasulullah sendiri mengatakan finnar, tempatnya adalah di neraka. Jawabannya ngeten niki mboten saged dibantah, Pak. Wah, iku mah menyakiti hati kita semuanya sakit namanya. Mosok orang tua Rasulullah kok neraka tempatnya? Loh, hadisnya menyatakan begitu. Bukan hanya orang tua Rasulullah saja, paman-paman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab neraka tempatnya karena wafat Allah matikan dia belum beriman. Kakek-kakek Rasulullah juga belum beriman. Hadirin sekalian, memang hidayah itu mutlak hak Allah. Abu Thalib saja yang selama Rasulullah memperjuangkan Islam niku dibantu oleh beliau, dikawal oleh beliau, sampai wafat pun masih dalam keadaan musyrik. Masih dalam keadaan musyrik. Dan ketika Rasulullah minta izin untuk berdoa agar diampuni dosa-dosanya, ditolak oleh Allah, dilarang oleh Allah. Jadi dalam sejarah Rasulullah, paman-paman Rasulullah pun banyak yang mati dalam keadaan musyrik, kafir dia, kakeknya, mbah-mbahnya juga begitu. Saudara kaum muslimin, coba panjenengan fahami niki di dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Dan tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang musyrik. Tidak pantas. Walau kanu uli qurba, sekalipun yang dimohonkan ampun itu sanak kerabatnya sendiri. Ayat ini jelas. Seorang nabi enggak layak, enggak pantas memohonkan ampun kepada siapapun, termasuk keluarga sendiri. Memohonkan ampun kepada Allah, termasuk kita orang yang beriman. Jadi ayat ini berlaku sampai kapanpun, Pak. Termasuk kita orang yang beriman. Hatta yatabayyana lahum annahum ashabul jahim, sampai jelas
bahwa mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Saudara kaum muslimin ingkang minulya, ayat niki jangan dibayangkan kanggo wong Gosari tok. Ayat Al-Qur'an itu turun di Arab. Ayat Al-Qur'an itu kangge pedoman seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi ayat niki aja dibayangno kaya den kehidupan ten Gosari. Wah, iki mayoritas Islam, Mbak. Bahkan 100% Islam, gak mungkin itu terjadi. Ana wong Gosari terus wong tuane kafir ngaten. Lah ayat niki untuk seluruh dunia. Amat sangat mungkin apa yang digambarkan oleh Allah niku terjadi. Ten Indonesia niki mawon niku kathah anak Islam tapi wong tuane niku kafir. Wonten sing kebalikannya, wong tua Islam anak-anak kafir. Jadi ayat ini ingin menegaskan termasuk kita orang yang Islam, ne ono keluarga anak Islam, wong tuane kafir. Suatu ketika wong tuane niku mati, maka anak-anaknya nggak boleh memohonkan ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Mboten angsal. Nabi Ibrahim mawon dipenging oleh Allah. Nabi Ibrahim itu seorang nabi, orang yang hebat, tapi ayahnya si Azar sampai mati dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim itu bukan hanya musyrik, dia orang tuanya Nabi Ibrahim, si ayahnya itu tukang membuat berhala, dijual. Apa kita harus mengatakan aku menyakiti hati Pak, mosok Nabi Ibrahim aja? Lu memang begitu, memang faktanya begitu. Jadi ketika ada orang yang bertanya, sesungguhnya orang tua Nabiullah Muhammad itu tempatnya di surga apa di neraka? Di neraka, kata Rasulullah sendiri begitu. Dia wafat dalam keadaan musyrik. Saudara, niki pedoman kangge kula lan panjenengan sami. Nek ana keluarga ga Islam wafat gak oleh didongakno, kecuali nek isi dongane niku nek padha-padha sik uripe, isi doanya itu agar diberikan petunjuk oleh Allah. Mikir mboten napa-napa. Nek ana anak Islam wong tuane kafir isik padha uripe, maka hubungan kudu tetap akrab, masih wong tuane kafir. Isih kudu saling silaturahim, kudu menghormati tiyang sepah. Bahkan berdoa, nih isi doanya itu agar orang tuanya diberikan petunjuk oleh Allah, dibukakan hatinya agar mereka masuk Islam, maka itu boleh, bahkan harus. Tapi nek wong tuane wis mati dalam keadaan kafir, kok didongakno isi dongane agar orang tuanya itu diampuni dosa-dosanya, maka jelas mboten angsal. Saudara, muga-muga penjelasan singkat niki manfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.